Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Tuhan bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Nah, Yesaya di sini menuliskan bahwa Tuhan itu menanti-nantikan kita dan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi yang Tuhan harapkan juga adalah supaya kita juga datang kepada Dia, menanti-nantikan Tuhan. Ya. Alkitab juga mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Di sini sama, bahwa Tuhan itu menunggu, tetapi seringkali kita ini tidak mau diam. Kalau kita perhatikan ayat di atasnya, ayat yang ke-15 dan 16, di sini dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi lihat di sini bahwa keinginan Tuhan dan keinginan umat-Nya sangat bertentangan. Keinginan Tuhan adalah supaya kita ini bertobat, supaya kita ini tinggal diam dan tenang. Karena Tuhan mau menolong, Tuhan mau bertindak bagi kita. Tetapi lihat respon dari umat Tuhan ketika Tuhan katakan bertobat, tinggal diam, tenang aja, percaya. Tetapi umat Tuhan langsung menyaut begini, kami mau naik kuda dan lari cepat. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu naik kuda, maka kamu akan lenyap. Ya, kamu akan lenyap. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Dan Tuhan katakan, para pengejarmu itu akan lebih tangkas lagi. Artinya, ingat, sehebat-hebatnya manusia berusaha, ada yang lebih hebat lagi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan yang bertindak, tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Sudah jelas. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita semua untuk hidup mengandalkan Tuhan, karena pasti semuanya akan beres. Tetapi seringkali kita ini yang tidak mengenal Tuhan menganggap walaupun tidak mengakui, tetapi melalui tindakan kita tahu bahwa kita ini seringkali menganggap lebih hebat, lebih pandai daripada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Bukan Alfa sampai Omega, Alfa dan Omega. Jadi Tuhan mengetahui akhir dari awal. Ya, Tuhan mengetahui akhir dari awal. Oleh karena itu, betapa Tuhan itu bisa kita andalkan.
Ingat, di sini dikatakan ayat 18 kembali, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ada waktunya. Tetapi seringkali kita tidak mau sabar untuk sampai pada waktu yang Tuhan tetapkan, di mana Tuhan akan bertindak. Kita terlalu terburu-buru. Kita ingin cepat sembuh, ingin cepat kaya, ingin cepat selesai masalah kita. Padahal, kalau kita perhatikan Alkitab, bahwa Tuhan itu menikmati proses yang kita lalui, ya, bukan hasil akhir. Tuhan itu tidak terlalu peduli kok. Kita itu mau gagal, mau berhasil, Tuhan tidak terlalu peduli. Penilaian Tuhan adalah sikap kita ketika kita dalam proses itu loh. Apakah sikap kita taat, sikap kita percaya kepada Tuhan, sikap kita penuh ucapan syukur bukan bersungut-sungut. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, waktunya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Rencana Tuhan adalah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itu rencana Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan bangkit hendak menyayangi kamu. Lihat di sini. Hendak menunjukkan kasih-Nya, hendak menyayangi kita, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Arti menanti-nantikan adalah Anda menyediakan waktu saat teduh dengan Tuhan. Anda harus sabar, Anda harus percaya bahwa semua ada di dalam kontrol Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Jadi, kalau kita perhatikan kembali, seperti tadi pagi saya katakan, ternyata banyak umat Tuhan yang tidak beriman. Berapa persen dari seluruh umat Tuhan yang mempunyai gaya hidup menanti-nantikan Tuhan. Dari awal pelayanan saya hidup dalam kekurangan dan saya katakan pada istri saya, tahun depan kita akan diberkati Tuhan. Biasa kan orang kekurangan selalu harapkan berkat. Orang sakit harapkan sembuh. Ketika tahun depan tetap masih kekurangan, istri saya tanya. Katanya tahun depan. Mana? Iya tahun depan. Tahun depan sudah hampir habis lagi, istri saya mengatakan katanya tahun depan. Dan saya jawab kembali, iya tahun depan. Sampai satu saat Ibu Indri Gautama datang dan dia meminta perhiasan segala macam dari anak buahnya. Dan semuanya diserahkan pada saya dan dia katakan, Yusa, ini untuk kamu, ini untuk istrimu, dan yang ini untuk benihmu. Berikan ini kepada hamba-hamba Tuhan di desa kalau kamu pergi ke sana, dan ini adalah benihmu. Dan ketika saya lakukan, maka mulai terobosan demi terobosan terjadi. Saya mau tekankan, tidak ada tuaian tanpa benih ditaburkan. Yang jadi masalah adalah saya awalnya tidak punya benih untuk ditabur. Baru ketika Ibu Indri memberikan benih itu dan saya mentaati, ingat, saya bisa saja beralasan benih yang Ibu Indri berikan itu pada saya bisa pakai loh. Dengan alasan saya kekurangan. Tetapi saya memilih untuk mentaati dia dan terobosan terjadi. Bahwa ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita harus mengetahui keinginan Tuhan sebenarnya adalah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita.
Dia menyayangi kita. Hanya ada jalan-jalannya yang harus kita ikuti. Ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka rencana Tuhan, kasih Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kembali yang jadi masalah adalah apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Seringkali kita tidak sabaran. Ya. Untuk sabar itu susah. Bahkan kalau kita perhatikan lucu, yang pernah hidup sebagai kontraktor, ya kan? Saya juga pernah 3 kali pindah-pindah. Bukankah heran ketika kita terburu-buru cari kontrakan baru karena mau habis, susahnya luar biasa. Tetapi ketika kita sudah deal, ternyata banyak dan lebih murah dan lebih bagus. Bukankah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu kurang sabar? Pak, tapi kurang sudah 2 bulan, Pak. Kurang 1 bulan, kurang 1 minggu. Ingat, Tuhan punya waktu yang tepat. Dari kejadian-kejadian kontraktor ini, kita sudah tahu bahwa sebenarnya kita ini kurang sabar. Coba sabar, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang kita dapat sekarang. Dan kejadian dari umat Tuhan ini juga menggambarkan umat Tuhan itu tidak sabar. Mereka keburu minta pertolongan kepada bangsa lain daripada menanti-nantikan Tuhan. Mereka keburu berusaha dengan kudanya yang tangkas daripada sabar menantikan Tuhan. Tetapi keinginan Tuhan biarlah ini diketahui oleh kita semua. Keinginan Tuhan adalah kita menanti-nantikan Tuhan, sabar. Pada waktunya, kasih sayang Tuhan akan dinyatakan kepada kita pada waktunya. Nah, mari kita lihat bagaimana proses dalam menanti-nantikan Tuhan ini. Ayat 19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Engkau tidak akan terus menangis. Sidang jemaat yang menghadapi masalah seberapa berat pun, perhatikan ayat firman Tuhan ini yang mengatakan engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Tentulah Tuhan, ini pasti loh, bukan moga-moga. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jadi ketika kita punya masalah, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, dan firman Tuhan katakan, Ia akan menjawab. Bahwa kehidupan kerohanian, dasar, ya, kehidupan kerohanian yang dasar dari orang Kristen adalah mereka berdoa dan Tuhan menjawab. Mereka berdoa dan Tuhan menjawab. Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Jelas. Jelas di sini. Berarti ini dasar, kan? Banyak hamba Tuhan yang mengatakan kalau minta terus itu masih anak kecil. Iyalah, saya benarkan, saya katakan ini dasar, ya kan? Yang jadi masalah adalah kalau dasarnya aja tidak terjadi. Kita sudah dari dasarnya sudah salah, diajar bahwa kalau kita minta kepada Tuhan belum tentu dijawab oleh Tuhan. Ayatnya tidak ada. Kalau mau jujur, ayatnya tidak ada. Tapi kalau mau berdebat, yang tidak ada bisa diada-adakan. Ya. Saya katakan ini dasar.
Ini yang paling mudah, ini awal kehidupan kekristenan. Kalau kita mau jujur, bukankah setiap orang Kristen awal jadi orang Kristen, doa-doanya selalu dijawab? Kelihatannya lebih cepat daripada yang sudah tahunan jadi orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ingin menanamkan kebenaran ini. Supaya kita tidak bimbang bahwa ketika kita berdoa, ketika kita meminta, Tuhan menjawab. Kita minta lagi, Tuhan menjawab. Kita minta lagi, Tuhan menjawab. Ini ketika beberapa kali doa kita dijawab Tuhan, ini akan menjadi fondasi yang kuat. Anda punya keyakinan melalui pengalaman Anda, bahwa ketika Anda berdoa, Tuhan pasti menjawab. Tetapi kalau dasar saja sudah salah, bahwa ketika kita berdoa belum tentu Tuhan jawab, maka perjalanan iman kita akan terus melenceng semakin salah. Karena ini dasar. Kenapa saya katakan dasar? Ya, Anda akan lihat nanti semakin ke belakang ini, Anda akan lihat perkembangan kerohanian yang diinginkan Tuhan. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dasar yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita ini manusia rohani yang perlu diajar. Fokus kita bukan hal-hal yang jasmani. Fokus kita adalah hal-hal yang rohani, yang akan diajarkan oleh pengajar kita, yaitu Tuhan atau Roh Kudus. Ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, apakah kita akan mengeluh? Ketika kita mengeluh, maka selesai sudah perjalanan iman kita. Anda tidak akan bisa melanjutkan lagi dengan hidup dalam keluhan demi keluhan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Bahwa yang terpenting daripada kita fokus kepada hal yang jasmani, lihat di sini, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Yang terpenting adalah mata rohani kita terbuka. Ingat, belum tentu orang yang doanya dijawab oleh Tuhan, karena kita mempelajari di sini tentang dasar doa pasti dijawab oleh Tuhan, ya. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah ketika kita terus berdoa dan menerima jawaban dari Tuhan, jangan hanya puas sampai di sana. Karena Tuhan menginginkan adalah manusia roh kita aktif, artinya di sini bahwa mata rohani kita terbuka. Sehingga kita mulai bisa berhadapan dengan Tuhan, kita melihat malaikat, kita melihat alam roh. Anda akan menjadi orang tenang ketika hidup di dalam alam roh ini. Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan terjadi di alam nyata, itu pasti didahului, terjadi dahulu di alam roh. Oleh karena itu, di ayat yang ke-20 ini, firman Tuhan katakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia.
Bahkan ketika kita sudah hidup berkelimpahan, ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus tidak menikmati kelimpahan itu. Artinya secara sederhananya, makanan minuman selalu tersedia di rumah kita, tetapi kita harus menyediakan beberapa hari tertentu untuk tidak menyentuh makanan dan minuman itu, yaitu di mana kita waktunya berpuasa. Artinya, bukankah bahwa roti dan air, berkat secara jasmani ini, tidak menjadi tujuan utama kita? Ketika kita tidak mau disiplin, yaitu dengan kerelaan roti dan air tidak kita nikmati di waktu-waktu tertentu, maka mata rohani kita tidak akan terjaga dalam kepekaannya. Jelas seumur hidup kita harus ada hari-hari tertentu di mana kita tidak menyentuh roti ini. Artinya kita berpuasa supaya mata rohani kita tetap tajam, mampu melihat di alam roh. Ada waktu-waktu tertentu, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan tanpa kita mengurangi makan dan minum kita. Yesus katakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Secara sederhananya ada masalah-masalah tertentu, ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak berpuasa. Jadi ayat 20 ini merupakan kelanjutan. Kalau doa-doa kita sudah dijawab, jangan hanya senang dan berhenti sampai di sana. Tuhan baik, Tuhan pasti jawab doa kita. Jangan berhenti di sana. Lanjutkan perjalanan imanmu dengan meremukkan kedagingan, memunculkan manusia roh kita. Kita mulai melihat alam roh. Kita mulai melihat Tuhan. Syukur-syukur pada akhirnya kita sampai dalam taraf seperti Musa, berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Karena setelah Musa mati, dituliskan, tidak ada lagi orang yang seperti Musa yang berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Ingat, itu bukan akhir. Di sana sepertinya saya merasakan Tuhan menginginkan munculnya orang-orang yang punya kebiasaan seperti Musa, berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, bukankah Tuhan mencari Adam? Adam, di manakah engkau? Tuhan sedang mencari orang yang mau dan bisa berjalan-jalan dengan dia di taman itu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Musa, yang berbicara berhadap-hadapan muka, bukan tebak-tebakan dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada nabi-nabi yang lain, aku berbicara melalui teka-teki, bukankah tebak-tebakan, tetapi khusus hambaku Musa, ya, aku berhadap muka dengan dia. Dan ini yang dicari oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu dia menumpahkan darahnya supaya tabir yang menghalang-halangi mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan itu dihancurkan. Ini rencananya. Percayalah akan kuasa darah Yesus yang akan membuat mata rohanimu terbuka, mampu melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 21.
dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Telinga rohani kita terbuka, mendengar dengan jelas. Dikatakan, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Tuhan ingin kita berhadapan muka. Tuhan ingin kita mampu mendengar suaranya, sehingga kita mampu mengikuti pimpinannya. Tanpa telinga rohani kita terbuka, kita tidak mampu untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan baik. Tuhan ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Istri saya mendengar saya berkhotbah tentang Tuhan Roh Kudus sendiri yang berdoa bagi kita. Dan kemudian Didi menawarkan, istri saya, "Nggak mau beli, itu ada singkong." Dan istri saya katakan, "Kalau singkong kuning saya mau, singkong putih tidak mau." Beli berapa? 1 kilo aja. Esokan harinya Didi belum beli. Saya di WA sama kenalan saya, pelatih fitness di sana. "Om, mau singkong?" Dia tunjukkan fotonya. Ya maulah kalau dikasih. Ya Om, nanti saya kirim Om. Saya bawa habis latihan. Dan saya katakan, "Saya ambil aja lah, gak usah Om ngerepoti. Nanti saya antarkan." Sebelum itu sudah sampai, sebelum sampai, istri saya sudah katakan, "Semoga singkong kuning." Singkong kuning. Ketika itu sudah sampai, dibuka, dilihat, ternyata singkong kuning. Dan kemudian enak juga, gratisan kan enak kan? Harus enak, gratisan. Dan istri saya katakan ke Didi, "Beli 1 kilo nyoba." Sepertinya itu yang saya angkat 1 dus itu 5 kilo lebih rasanya. Atau 5 kilo lah. Kalau 3 kilo lebih. Artinya ingat di sini bahwa Efesus 3 ayat yang ke-20 mengatakan Tuhan akan menjawab melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Yang saya mau tekankan, walaupun ini hanya urusan singkong, bukan urusan uang miliaran, tetapi yang saya mau katakan adalah Tuhan baik, Tuhan menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Bukankah ketika angan-angan kita menginginkan, enak ya makan telur asin 1, coba ada. Ya, tahu-tahu ada yang ngirim 10. Kan tidak mungkin kan tetangga ngirim mau telur asin 1. Kan tidak mungkin. Minimal 5, 10 kan. Bahwa walaupun hanya masalah telur asin, singkong, tetapi yang ingin Tuhan ketahui dari kita ini adalah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu sebenarnya. Tetapi seringkali kehidupan manusia yang penuh dosa ini tidak mampu melihat kasih sayang Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bahkan ketika kita menerima berkat Tuhan, respon kita adalah dosa. Kok hanya segini? Kok hanya segini? Respon kita dosa. Seharusnya berkat atau kasih sayang yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ini merupakan awal untuk kasih sayang atau berkat selanjutnya yang lebih besar. Maka berkat awal ini menjadi yang pertama dan terakhir. Karena respon kita adalah dosa, bukan ucapan syukur. Ayat yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu
yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Doa yang dijawab, mata rohani yang terbuka, telinga rohani yang terbuka, sehingga kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, tanpa usaha yang keras, maka kita akan sampai kepada ayat 22. Kita benci kepada berhala-berhala kita. Zaman sekarang, bukankah berhala tidak hanya berupa patung? Bisa uang, bisa karir kita, bisa hobi kita, bisa teman-teman kita, bisa waktu kita. Di mana kita tidak bisa terlepas dari itu semua. Tetapi ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka lihat di sini. Bukankah ini menunjukkan kebencian terhadap berhala? Kebencian terhadap sesuatu yang sangat disayangi. Sampai di sini dikatakan, engkau akan menganggap najis. Loh, menganggap najis. Itu kan satu kejijikan najis. Berarti kan sangat mudah untuk melepaskan apa yang kita sukai, apa yang mengikat kita, kalau kita sudah begitu jijiknya dengan hal itu. Sangat mudah berarti hidup dalam kekudusan ketika kita meluangkan banyak waktu dengan Tuhan, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, maka secara otomatis kejijikan terhadap hal-hal yang dahulu kita senangi itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak mengerti, banyak orang menganggap tidak mungkinlah kita bisa lepas dari itu, tidak mungkinlah kita bisa lepas dari suka akan uang dan sebagainya. Tetapi ketika engkau bersekutu dan terus bersekutu dengan Tuhan, engkau akan tahu bahwa Tuhan melebihi dari segala-galanya, sehingga engkau sampai dalam taraf. Engkau begitu menyukai Tuhan dan begitu benci kepada yang lain. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan, Anda akan tahu apa yang saya katakan ini. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan, Anda akan tahu apa yang saya katakan. Ingat, saya tidak ingin jadi pendeta. Saya sekolah, selalu masuk 5 besar. Secara umum, penilaian umum saya orang yang pandai. Saya ikut pingpong, saya juara di Pamekasan. Saya ikut aerobik, saya juara di Pamekasan. Saya ikut karate, saya juara nasional. Saya ikut binaraga, saya juara se-Jawa Bali. Tetapi ketika Tuhan menemui saya dalam mimpi saya, dan saya berbahasa roh dalam mimpi itu, dan saya bangun dari mimpi, saya tetap berbahasa roh, maka semua yang saya senangi itu lenyap. Dan saya mulai berdoa, saya mulai baca Alkitab, saya berdoa dan saya baca Alkitab. Hanya ketika engkau mempunyai pengalaman bertemu dengan Tuhan. Dan mimpi yang kedua, saya diperlihatkan sebuah pohon, tiba-tiba pohon itu berbuah tanpa berbunga. Dan saya tanya ke Tuhan, apa artinya Tuhan? Dan Tuhan katakan, aku menginginkan engkau seperti pohon ini, berbuah tanpa berbunga, tanpa menarik kekaguman dari orang-orang terhadap dirimu. Engkau tugasnya hanya berbuah, bukan berbunga. Karena ketika kita berbunga, maka perhatian orang akan tertarik kepada kita. Tuhan tidak menginginkan itu.
dan perjumpaan dengan Tuhan ini akan memudahkan dan memudahkan saya, akan memudahkan kita semua untuk benci, untuk jijik, untuk tidak terikat dengan hal-hal yang menurut orang dunia itu menarik. Engkau hanya tertarik kepada Tuhan Allahmu. Ketika kita sudah benci terhadap hal-hal yang tidak ilahi, maka ayat 23 mengatakan begini. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Seringkali umat Tuhan diajar, tabur, kamu akan nuai. Tabur akan nuai. Ya. Tetapi kita menemukan banyak orang Kristen yang kecewa karena ketika menabur mereka banyak yang tidak nuai juga. Kenapa? Dasarnya ini. Dasarnya itu Anda harus mulai dulu berdoa dan terima jawaban dari Tuhan. Dasarnya itu adalah ketika mata rohanimu terbuka, ketika telinga rohanimu terbuka, ketika engkau hanya menginginkan Tuhan lebih daripada yang lainnya, maka pada waktu engkau menabur, engkau akan menuai. Kita langsung mau loncat ke judi ini. Ya kan, judi kan kalau kita tidak punya dasar yang kuat. Pokoknya tabur nanti nuai yang banyak. Tetapi dasarnya itu adalah hubungan intim. Kita diajar oleh banyak pendeta bahwa Ishak menabur dan dia menuai. Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Walaupun musim yang kemarau, tetapi Ishak menabur dan menuai. Dan ini memberi semangat kepada banyak orang Kristen. Tetapi sayangnya banyak pendeta tidak mengajarkan awalnya yang mengatakan Ishak taat dan diberkati Tuhan. Bahwa kuncinya di dalam ketaatan Ishak dan pribadi Ishak yang diberkati Tuhan. Sehingga ketika Ishak menabur, maka dia menuai. Di sini pun kita melihat hal ini, hukum yang terjadi seperti ini. Bahwa ketika hubungan kita dengan Tuhan benar, dan kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka pada waktu kita menabur, kita akan menuai. Kita akan sampai dalam level seperti ini yang dikatakan, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Kelimpahan itu diawali oleh hubungan kita yang benar dengan Tuhan. Atau kelimpahan itu diakibatkan oleh hubungan yang benar dengan Tuhan. Bukan hanya menginginkan kelimpahan. Kelimpahan itu akibat dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita bukan mengejar kebanyakan, kita tidak mengejar Tuhannya. Yang kita kejar kelimpahannya. Sehingga semakin kita mengejar, semakin kita jauh dari Tuhan. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Padang rumput yang luas. Berarti Tuhan akan memberikan perluasan kepada usaha kita. Kan di sini dikatakan ternakmu. Kalau bahasa sekarang kan tidak mungkin kan kita punya ternak kan.
karyawan-karyawanmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Berarti usaha kita akan diperluas. Tuhan menginginkan kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Ya. Kita semua harus punya iman ini, mengerti rencana Tuhan ini. Ya. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan makan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Bayangkan kalau kebutuhan dari karyawan kita itu tercukupi dan mereka hidup layak, bisa makan layak, dan dikatakan di sini, wow, makanan campuran. Bukan hanya satu macam, makanan campuran, ya. Minimal kalau itu satu, capcay. Ya kan? Daripada tempe. Tempe. Kan kalau makan tempe 3 bulan bisa darah tinggi kan? Ya. Jadi, lihat di sini bahwa ketika kita diberkati, ingat, jadilah orang yang berhikmat, bahwa jangan itu dinikmati sendiri. Karyawan-karyawanmu pun harus mendapatkan apa yang kita sudah nikmati, bisa menikmati itu juga. Karena ketika kita semakin diberkati, karyawan kita semakin melarat atau tidak ada perubahan, maka karyawan itu bukannya senang ketika kita diberkati, tetapi akan mengeluarkan kata-kata kutuan. Ya, Anda mungkin katakan, alah, tidak mungkin kena. Kutuk tanpa alasan tidak kena. Tetapi kutuk dengan alasan yang kuat, itu pasti kena. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, dan kita tidak memberkati juga karyawan kita, mereka punya alasan yang kuat. Ya. Ayo kerja lebih lagi, lebih giat. Tapi tidak ada bonus, tidak ada apa. Ya, mereka punya alasan untuk mengutuki kita, dan kutuk itu pasti kena. Hati-hati di sini. Saya percaya ketika kita memperhatikan karyawan kita, kita tidak akan semakin kekurangan. Tetapi kita akan semakin berkelimpahan. Karena mereka akan mengatakan, wah, bos saya baik, bos saya murah hati. Itu jurus doa mereka, itu akan dikeluarkan semua untuk memberkati kita. Ya. Kan lebih baik, alah Pak Yusa, kan bukan di dalam nama Yesus. Sudahlah, setiap kata-kata lebih baik kata-kata yang baik yang keluar daripada kata-kata yang mengutuki. Ya. Ayat 25. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Bahkan di tengah-tengah kehancuran. Di sini dikatakan pada hari pembunuhan yang besar, kehancuran, pemusnahan, apabila menara-menara runtuh. Tetap dikatakan dari gunung-gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai. Tuhan pasti menjaga kita. Saya percaya bukan kebetulan. Tadi pagi kita bahas soal sungai, sekarang kita bahas soal sungai. Ya, sepertinya ibadah-ibadah kita yang terakhir juga selalu menyebut soal sungai. Saya percaya ada rencana Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyegarkan, memberkati kita, memberikan kehidupan kepada kita. Ketika ada pembunuhan yang besar, pemusnahan, ada menara-menara runtuh, ada keruntuhan, mau ekonomi, mau kekacauan, perhatikan,
tetap ada sungai dari tempat yang tinggi yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Lebih daripada itu, ayat 26 mengatakan, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Bukankah ada peningkatan, ada pelipat gandaan di sini? Terang bulan bisa seperti terang matahari, dan terang matahari berlipat 7 kali. Bukankah lebih mudah meningkatkan pendapatan kita 7 kali daripada meningkatkan sinar matahari 7 kali? Kan cara berpikir kita kan seperti ini sederhananya. Kalau Tuhan bisa membuat matahari bersinar 7 kali lipat, walaupun lebih baik jangan, ya kan? Jangan matahari, lebih baik berkatnya saja, ya. Karena matahari meningkat sedikit aja, AC tidak mempan itu, ya. Kalau sampai meningkat 7 kali, repot nantinya. Itu tinggal dikasih garam, diolesi, jemur sedikit, enak, langsung digoreng. Ya, jadi Tuhan akan memberi peningkatan. Sidang jemaat, saya mau katakan begini. Ini loh kasih sayang Tuhan yang akan dinyatakan pada kita. Sayangnya kita tidak membangun iman kita dengan benar. Dasarnya mulai dengan doa dijawab. Percayalah bahwa doa kita pasti dijawab sesuai dengan apa yang kita minta. Ketika ini sudah dialami terus, mata rohani kita mulai terbuka. Telinga rohani kita mulai terbuka. Dan kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan pada waktu itulah berkat Tuhan akan mengalir dengan deras. Karena kita tidak akan pernah tergoyahkan oleh berkat itu. Fokus kita tetap adalah mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya tutup dengan ayat yang ke-18 kembali. Saya akan bacakan ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya percaya ada sungai yang mengalir di tempat ini. Sungai kesembuhan, sungai berkat, apapun penyakitmu. Ketika engkau mau menerima sungai kesembuhan ini, engkau akan disembuhkan seketika itu juga saat ini. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan sekarang ini. Ada sungai yang mengalir.